Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua dalam rangka sosialisasi atau diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi ini. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah selalu mempermudah urusan kita dan melancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan diseminasi materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin yang duduk di sini banyak senior-senior saya. Jadi di sini saya sifatnya hanyalah berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan selama ini. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat dulu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, alangkah baiknya kita speaking dulu sebentar Bapak Ibu. Sekarang kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Konsentrasi? Oke. Nah, sekarang sore. Aduh, ada yang kena ternyata. Oke, pagi, siang. Oke, mantap. Dengan aktivitas seperti itu bisa membangkitkan energi kita, mengaktifkan saraf-saraf kita yang sedang tertidur. Oke? Nah, baik, pada kesempatan ini, nah di sini ada konsep utama budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini sudah pernah mendengar ya, apa saja sih konsep dari budaya positif ini. Nah, yang mana konsep budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Oke, nah yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi ternyata permasalahan-permasalahan kita yang selama ini yang sering kita jumpai di lapangan, nah itu disinilah yang akan terjawab nantinya. Ya, nah kita mulai dulu yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, yang dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran pada paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, maksudnya di sini pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan murid kita, yang kita sesuaikan dengan minat dan bakat siswa, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, ya, berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa-apa saja? Masih ingat? Masih. Oke, yang pertama apa Pak Raul? Beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua Bu Emma, apa lagi Bu Emma? Berkebinekaan global, yang betul. Terus apa lagi Bu Afni? Bergotong royong, apa lagi? Mandiri, apa lagi? Bernalar kritis, satu lagi? Kreatif, ada lagi? Pas, iya. Yang kalau seandainya konsentrasi, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10, otomatis kita tidak lepas dari konsep profil pelajar Pancasila ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi disiplin positif. Bapak Ibu tahu mungkin selama ini apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Baik, kalau nggak ada yang tahu. Nah, jadi disiplin positif. Ya, kita lihat dulu. Ya, terdiri dari dua kata. Ada kata disiplin, ada kata positif. Nah, di sini ya kita harus mengkaitkan dengan pengetahuan Ki Hajar Dewantara, yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Nah, kemudian yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Maksudnya motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Ya. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Artinya apa? Motivasi dari orang lain. Nah, sama halnya kita kepada siswa kita, berarti kita bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita, yang dinamakanlah sebagai motivasi eksternal. Nah, itu dia makna kata disiplin. Nah, di sini ya kita lihat definisinya. Disiplin itu adalah sebuah pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk patuh atau lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri, seringkali dalam bentuk aturan dan hukuman jika dilanggar atau perilaku yang dihasilkan oleh pelatihannya sendiri. Ya, pelatihan ini. Nah, sedangkan arti disiplin positif itu berarti sebuah penisbatan sifat yang menunjukkan kualitas dan pola dalam. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin anak, ya, yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, ya. Nah, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, nah, pujian atau hukuman, tapi betul-betul ya berasal dari dirinya sendiri. Oke, baik. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa, ya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Ya. Nah, jadi pada saat ini Bapak Ibu, ternyata hadiah itu tidak diperbolehkan lagi. Karena ini berdampak yang sangat buruk kepada siswa. Bukannya tambah semangat, dan ini malah dia menjadi putus asa. Karena sewaktu-waktu ketika dia tidak berhasil dan tidak dapat reward lagi, ya dia tidak bisa bangkit dari kegagalannya tersebut. Ya, makanya untuk kurikulum merdeka pada saat ini tidak dibenarkan lagi untuk memberikan reward kepada murid-murid kita. Dan selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yang masih yang tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika kedua ini dimiliki oleh siswa kita, maka yang tertanam di diri dia adalah motivasi eksternal. Kemudian, nah, seperti apa pula motivasi yang berasal dari dirinya sendiri?
Nah, di sini motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, konsekuensinya apa? Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini dia konsekuensinya. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi, Bapak Ibu yang ada di sini, ya, setiap kita mau melakukan proses belajar mengajar di awal tahun, ya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Ya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Nah, ini di awal tahun ajaran, di awal kita masuk ke kelas. Nah, di sini kita anjurkan kepada siswa-siswi kita untuk memberikan ya keyakinan pada dirinya sendiri. Ya, misalnya nih kita masuk ke kelas. Nah, kemudian kita sampaikan keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang berisi positif. Contohnya seperti apa? Datang tepat waktu, jujur, menghargai orang lain. Ya, itu merupakan contoh kalimat positif. Ya, dan sedangkan keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah. Ya, karena keyakinan kelas ini dilahirkan dari peraturan sekolah. Nah, yang bedanya kalau peraturan sekolah kan kita yang membentuknya bersama. Namun kalau keyakinan kelas yang kita membentuknya antara kita sama murid yang ada di dalam kelas tersebut. Bisa jadi antara kelas 11 MIPA dengan kelas IPS 1 itu tidak sama keyakinan kelasnya. Ya. Nah, jadi Bu, apa sih ciri khasnya dari keyakinan kelas ini selain kata positif? Nah, dia ciri khas lainnya yaitu tidak menggunakan kata larangan. Misalnya tidak boleh, jangan. Ya, itu bukan merupakan bentuk dari kalimat keyakinan kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya yang sudah saya bikin. Kebetulan sudah dipraktekkan langsung. Nah, jadi kepada siswa-siswinya saya minta untuk membuat satu keyakinan pada dirinya. Ditulis di kertas, kemudian ditempelkan di dinding. Nah, dari sekian banyak siswa yang membuat, kita analisis dulu, ya kita analisa. Kalau ada yang sama, kita ambil satu saja. Ya, kita ambil satu saja. Misalnya yang bergotong royong misalnya memilih 3. Nah, karena sama jadi ambil satu saja. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas ini ya pertamanya bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian apa ciri khasnya lagi? Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, maksudnya di sini kalau seandainya kita di kelas ya tentu yang menjadi pesertanya antara guru dan siswa di dalam kelas itu saja. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia? Tentu Bapak Ibu sudah merasakan selama ini apa-apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, maksudnya di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, nah nanti akan ditampilkan apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, yang pertama itu ada bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan. Ya, kemudian ada cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kebebasan dan ada penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Ya. Nah, nama lainnya itu survival. Ya. Nah, definisinya yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ya, misalnya tadi ada kesehatan, rumah, dan makanan. Apa contohnya?
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Itu merupakan contoh dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini dia untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, misalnya seperti siapa? Teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ya, apa contohnya? Rasa diterima, kemudian diperdulikan, ada lagi berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, ini untuk yang penguasaan. Contohnya apa di sini? Harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat itu ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya, ini kebebasan. Nah, di sini bisa kita lihat dari mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Ya, nah maksud di sini apa? Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, kesenangan ini bisa dilihat dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Misalnya nih, kita jumpa di kelas, anak ini loyo aja, lesu aja. Berarti kebutuhan apa dia yang kurang? Survival atau kebutuhan bertahan hidupnya yang belum memenuhi dia. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan, termasuklah kita semua ini. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Ya, posisi kontrol seorang guru. Nah, disinilah yang harus kita ingat. Ya, yang pertama itu posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama sebagai penghukum. Ini ada satu contoh saya berikan. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini termasuklah dalam hukuman. Ya, penghukum kita rupanya itu. Posisi kontrol yang kita miliki. Nah, misalnya nih, silakan nak dicatat. Ya, kamu tulis di situ, saya tidak terlambat lagi di buku isi 100. Berarti kita masuk apa? Penghukum atau pemberi sanksi? Penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Ya, apa contohnya yang kita lakukan? Ya, seperti apa kalimatnya? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ya, itu udah masuk dalam pembuat merasa bersalah. Pernah Bapak Ibu lakukan?
Pernah? Oke, ya. Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah memperlakukan itu. Next. Oke. Selanjutnya itu sebagai teman, ya. Sebagai teman, ini sering kita lakukan, ya. Apa contohnya? Ayo dong kita ikuti aturan sekolah, ataupun tolong bantu ibu. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Nah, ini juga kalimat dalam posisi sebagai teman. Yang apalagi? Nah, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, Nah, ini juga masuk dalam posisi kontrol sebagai teman. Dan selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, seperti apa pula bentuknya? Yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Biasanya sering ya, nah kamu sudah merokok tadi di WC, apa sanksinya? Nah, berarti kita ada masuk di dalam pemantau. Ya, kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer, ya. Nah, kita harus lihat dulu, ya, konsep manajernya ini seperti apa dulu, ya. Nah, konsep manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Itu dia konsepnya. Kemudian seorang manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ya, nah apa contohnya? Nah, ini dia contohnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ternyata kita di posisi ini ya sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yang paling idealnya adalah posisi sebagai manajer. Ya, dari kelima posisi tadi, yang pertama ada penghukum, yang kedua ada posisinya sebagai apa tadi? Pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ternyata dari 5 komponen itu, nah, dan posisi kontrol sebagai manajer inilah yang paling bagus kita lakukan sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira posisi kontrol apa yang telah dia lakukan? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai apa coba? Sebagai teman. Ya, 100 untuk Rita, plus untuk Rita dulu ya. Oke, next selanjutnya. Halo. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, bagus, 100 untuk Bu Agni. Dan selanjutnya, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, manajer udah selama ini? Sesekali. Berarti untuk kedepannya, mari sama-sama kita terapkan posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja sih langkah segitiga restitusi ini? Yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas. Ya, ini ya contohnya. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti apa saja kalimat yang digunakan? Nih, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu.
Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, ini merupakan salah satu contohnya juga. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Apalagi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ataupun kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jika kamu terus melakukan hal itu. Nah, itu dia betul-betul pertanyaan di validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, ya. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Nah, apa contohnya di sini? Apa keyakinan kelas kita? Ya, makanya di awal tahun ajaran waktu pertama kita masuk kita kan membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita tanya, ya, kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Siswa menjawab, ya Bu masih ingat. Nah kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti dijawabnya, ya disiplin Bu misalnya. Apakah terlambat itu bagus untuk kamu? Tentu dia menjawab tidak Bu. Bagaimana usaha kamu untuk memperbaiki itu semua? Nah itu dia, untuk menangani kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam menangani kasus-kasus anak tersebut. Yang pertama apa tadi rangkanya? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini sebuah contoh Bapak Ibu. Nah nih kasus yang pertama, Aini tidak terima tugas-tugasnya selalu dicontek oleh Mona. Oleh sebab itu dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini tadi Bu Dena pengen kamu bahas, katanya kamu harus berantem ya sama Cindy. Iya Bu, habisnya ini kesal Bu. Kesel kenapa? Iya Bu, soalnya Muna terus mencontek tugas ini Bu, bukan hanya PR, banyak tugas dari menconteknya Bu. Oh begitu, wajar lah kamu suka melakukan kesal. Jika ibu diskusi kamu, ya ini juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang Nah ini dia validasi tindakan yang salahnya. Ini tadi marah-marah Bu, dan tanpa sengaja ini menceritakan Bu. Oh begitu. Nah kamu melakukan hal itu tentu punya alasan ya? Iya Bu. Alasannya karena Muna sering menconteknya ini, sedangkan ini yang mencari jawabannya. Ya wajarlah kamu marah terhadap kamu, karena pekerjaan kamu tidak pernah dicontek oleh semua. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu buat dan tidak melebihi daripada itu, misalnya memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menyebar meja itu, nah apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu belajar? Saling menghormati antar sama teman Bu. Iya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu tentu tidak apa-apa. Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar dalam menghadapinya Bu. Ya, apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman setelah saya mencontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu ini. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, nah ini dia salah satu contoh penyelesaian masalah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap saya, ya Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak
bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.